Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Senang sekali saya Fanya kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 5 Maret 2021 dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau secara langsung fasilitas Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Dan di sana sudah ada rekan saya Uli yang akan melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi netizen, saat ini saya sedang berada di Tanjung Uban. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasinastri Ibu Vero Yudo Margono meninjau fasilitas Satuan Pendidikan di Tanjung Uban. Saya Uli melaporkan secara langsung dari Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasinastri Nyonya Vero Yudo Margono meninjau secara langsung fasilitas Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, Kasal meninjau fasilitas yang telah dibangun di Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut Tanjung Uban, di antaranya mes untuk siswa, ruang tempat tidur, ruang makan siswa, dapur, kamar mandi siswa, serta lapangan apel. Dengan telah dibangunnya fasilitas Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban, Kepala Staf Angkatan Laut berharap agar Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban dapat mendidik siswanya dengan baik untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang handal dan profesional, serta memiliki jiwa patriotik sebagai prajurit pengawal pangkalan maupun KRI. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati pimpin upacara serah terima jabatan Direktur Pendidikan dan Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut di Gedung R. Subiakto, Bumimoro, Surabaya. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati memimpin acara serah terima jabatan Direktur Pendidikan AAL dan Kepala Departemen Pelaut AAL di Gedung R. Subiakto, Mako AAL, Bumimoro, Surabaya. Jabatan Dirdik AAL diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Kemas M. Ikhwan Madani kepada Kolonel Laut Pelaut Sawa. Sementara jabatan Kadepel AAL diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Maman Nurrahman kepada Letkol Laut Pelaut Dodi Hermanto. Pada acara ini, Gubernur AAL mengatakan bahwa Sertijab merupakan bagian dari proses pengembangan dan pembinaan organisasi TNI Angkatan Laut, khususnya AAL. Melalui proses serah terima jabatan ini, diharapkan dapat menghasilkan ide pemikiran yang kreatif dan inovatif, serta responsif dan antisipatif dalam menghadapi dinamika dan tantangan tugas AAL ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. Jabatan Dirdik dan Kadepel AAL memiliki posisi strategis sebagai pembantu pimpinan dalam pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan latihan dan pengasuhan serta pembinaan keilmuan di bidang profesi bagi taruna Korps Pelaut. TNI Angkatan Laut melalui Korps Wanita TNI Angkatan Laut laksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang terkena dampak banjir di Desa Karangsegar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. TNI Angkatan Laut melalui Korps Wanita Angkatan Laut melaksanakan bakti sosial peduli bencana banjir dengan menyalurkan bantuan secara langsung di Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bantuan yang diserahkan perwakilan Kowal Jakarta ini terdiri dari 36 box yang berisi pampers, susu, handuk, roti, mie instan, pembalut, masker, dan pasta gigi. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Karangsegar, Bekasi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang laksanakan vaksinasi COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Komandan Nantamal 7 Kupang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 serta meningkatkan imunitas tubuh, prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dipimpin dan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa di Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Muda, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, dan Lantamal 7 Kupang mengingatkan kepada seluruh prajurit Lantamal 7 dan masyarakat agar turut serta mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya tahapan dalam vaksinasi, diharapkan pada akhir bulan Maret 2021, seluruh personel jajaran Lantamal 7 Kupang telah menerima vaksinasi COVID-19. Dalam rangka memeriahkan Disnatalis tahun 2021 yang ke-55,
STTAL laksanakan lomba kebersihan di lingkungan STTAL Bumi Moro, Surabaya. Dalam rangka memeriahkan Dies Natalisnya yang ke-55 tahun 2021, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyelenggarakan Lomba Kebersihan dan Kerapian Lingkungan MES mahasiswa antar prodi S1 dan D3 yang berada di kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Lomba kebersihan dan kerapian ini meliputi 3 aspek penilaian, yakni kebersihan dan kerapian, kelengkapan inventaris, kenyamanan, dan estetika yang diharapkan dapat memotivasi para mahasiswa yang tinggal di MES untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebersihan dan kerapian MES sehingga menjadi lebih nyaman untuk berdiskusi dan berkarya. Dari hasil penilaian, Lomba Kebersihan dan Kerapian ini dimenangkan mahasiswa Prodi D3 Angkatan 16. Guna meningkatkan keterampilan menembak dan memelihara kemampuan tempur, prajurit KRI Pari 849 laksanakan latihan menembak dalam rangka persiapan tugas operasi Indomalpi. Prajurit KRI Pari 849 di bawah unsur Satuan Kapal Patroli Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan dengan Komandan Mayor Laut Pelaut Roni Lutfiadani melaksanakan kegiatan latihan menembak laras panjang dan pistol di lapangan tembak Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Latihan menembak ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menembak sekaligus memelihara kemampuan tempur bagi prajurit dalam rangka kesiapan serta persiapan melaksanakan tugas operasi Indomalpi 2021. Operasi Indomalpi merupakan operasi maritim trilateral yang melibatkan 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan tujuan menjaga keamanan di area maritim masing-masing negara guna mewujudkan keamanan di zona laut ketiga negara sekaligus menjalin dan menjaga sinergitas. Dalam gelar Operasi Indomalpi 2021 ini, rencananya akan dilaksanakan latihan prosedur komunikasi trilateral, prosedur operasi udara, prosedur pertukaran informasi, dan intelijen. Ya netizen, selain Navy News hari ini, kami juga sudah merangkum Navy News dalam sepekan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut dan Komandan Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut di Gedung Auditorium Detasmen Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang melaksanakan peresmian jabatan adalah Laksamana Muda TNI Nur Hidayat dari Dan Kodiklatal menjadi Dan Kodiklatal dan Laksamana Muda TNI Dr. Agung Prasetyawan dari Kapus Hidrosal menjadi Dan Pushidrosal yang telah divalidasi dan selanjutnya akan dijabat oleh Pati Berbintang 3 atau Laksamana Madya TNI. TNI Angkatan Laut menjaring generasi muda untuk menyukseskan program Maritime Hackathon 2021 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Nuri Andrianis Ciatmika, dilanjutkan dengan dialog kemaritiman tentang pembinaan pembentukan karakter kemaritiman sekaligus press conference di Markas Komando di Spotmar Angkatan Laut, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Nur Hidayat secara resmi memimpin upacara pemberangkatan 3 satuan tugas satuan pendidikan di lapangan Laut Maluku Kesatrian Kodiklatal, Bumi Moro, Surabaya. Ketiga Satgas Satuan Pendidikan tersebut adalah Satdik 1 yang berlokasi di Tanjung Uban, Satdik 2 yang berlokasi di Makassar, dan Satdik 3 yang berlokasi di Sorong, Papua Barat. Menurut Dan Kodiklatal, satuan pendidikan dibentuk untuk memberikan kemudahan proses distribusi maupun proses pemindahan personel. Ketiga Satdik ini akan membentuk bintara dan tamtama prajurit pengawal di satuan masing-masing untuk menjadi prajurit pengawal Lantamal, Lanal, Posal maupun pengawal KRI. Dalam rangka berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan KRI Sultan Iskandar Muda 367 dan 1 unit helikopter AS565 MB Panther yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force TNI kontingen Garuda 28M Unifil Lebanon yang dilepas langsung oleh Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ing Sudi Hartawan dengan didampingi Ketua Daerah Jalasenasi Armada 2 Nyonya Ria Sudiartawan dari Dermaga Madura Mako Armada 2 Surabaya.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal, meninjau pelaksanaan Satuan Tugas Pendisiplinan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Masyarakat yang bertempat di wilayah Ampel, Semampir, Surabaya. Menurut Komandan Lantama 5, Satgas Pendisiplinan PPKM Skala Mikro merupakan implementasi dari sinergitas TNI Polri dan elemen pemerintah lainnya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanggulangan COVID-19. Khususnya di wilayah Surabaya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado, Brigadir Jenderal TNI Marinir Iwayan Ariwijaya, melakukan pengecekan fasilitas kesehatan serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Wahyu Slamet Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan Rumkit Dr. Wahyu Slamet dalam mengatasi serta merawat pasien-pasien yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dan keluarganya yang sakit dengan diagnosa berbagai penyakit, lebih khusus lagi yang positif COVID-19. Dalam rangka turut aktif menegakkan protokol kesehatan di wilayah Labuan Bajo, Babin Potmar Posal Labuan Bajo membagikan masker gratis kepada masyarakat yang akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Nurul Falak Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya memakai masker pada masyarakat yang sekaligus menekan penyebaran COVID-19 dengan terus memakai masker saat bergiat di luar rumah. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Fanya dan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalos Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.